Halo Ibu Mila. Halo Bu Evi. Ibu Mila ini merupakan salah satu rekan saya, rekan guru di salah satu sekolah di daerah mana ya? Yang pasti di Kabupaten Garut. Bu Mila, boleh tanya-tanya dong. Boleh. Bu Mila ini pernah terinfeksi virus COVID-19 ya, beberapa waktu lalu. Dan sebelumnya kami para guru, saya, Bu Mila dan semua guru ini sudah divaksin. Vaksin 1 beres, vaksin 2 juga beres lengkap. Tapi ternyata Ibu Mila ini masih terkena atau terpapar COVID-19. Bisa cerita nggak awalnya terkena COVID-19 itu bagaimana? Awalnya sih saya cuma demam, batuk, pilek aja biasa. Pas itu kejadiannya sekitar tanggal 15 lah, 15 Bulan? Juli 2021. Nah, awalnya panas dingin, pilek, itu sekitar tengah malam lah. Tengah malam, besoknya udah biasa lagi, udah mendingan karena beli obat dari apotek. Nah, pas malam Rabunya itu tiba-tiba badan mulai linu lagi. Nah, akhirnya memutuskan untuk pergi ke klinik. Karena di tempat saya itu memang klinik tidak ada yang buka 24 jam. Akhirnya saya mencari di tempat lain, akhirnya ada. Saya diperiksa, ternyata kata dokter itu dari lambung. Nah, akhirnya diberi obat dan hari Rabunya itu alhamdulillah sudah mendingan. Nah, cuma pas sore itu yang saya curiga terpapar COVID itu penciuman hilang. Akhirnya sebenarnya sih saya berpikirnya itu dari pilek saja, karena memang pilek juga kan gejalanya seperti itu. Cuma pas malam saya coba kayu putih digosok-gosok ke hidung, ternyata memang tidak ada bau-baunya gitu. Akhirnya hari Kamis saya konsul ke dokter, katanya di swab aja, dan akhirnya ternyata hasilnya itu saya terpapar COVID-19. Kaget banget gak waktu itu? Ya kaget sih iya, cuma yang dipikir saya sih bukan penyakitnya, cuman saya punya anak, punya keluarga. Yang saya pikirkan itu ya anak sama keluarga. Kalau saya kan ya namanya penyakit itu insya Allah bisa disembuhkan asal kita ikhtiar gitu. Ya, Bu Mila juga punya penyakit komorbid ya? Iya, saya punya asma. Memang pas batuk pilek itu memang ada sesak. Saya pikir itu asma kambuh. Cuma setelah dirasa-rasa sesaknya itu beda, kayak capek gitu. Itu capeknya kayak gimana? Dari jarak kemana? Berapa meter kira-kira? Cuma dari kamar mandi aja ke kamar itu capek, kayak udah jalan jauh gitu. Oh, begitu. Nah, alhamdulillah ya, sebelumnya Ibu Mila ini pernah divaksin ya, bersama saya juga semua teman guru, vaksin 1 dan vaksin 2. Jadi, kalaupun kita sudah divaksin tetap harus waspada, tetap harus 5M, karena dengan divaksin pun jika terpapar COVID-19 itu bisa memperingan ya Bu Mil ya. Alhamdulillah ya. Waktu itu terasa sakitnya kayak pegal-pegal itu berapa hari, terus mual atau tidak nafsu makan dan sebagainya, itu bagaimana? Ya kalau mual itu pasti ada ya, mual, linu, badan linu, lemes. Terus kalau saya memang ada diare, karena itu kan memang salah satu penyebab dari COVID-nya juga kan sama, diare, lemas, itu badan linu-linu, itu hari ke-1 ke-2 setelah dinyatakan positif. Tapi hari ketiga dan keempat itu sudah mulai membaik, cuma penciuman masih samar-samar. Nah pas udah hari kelima, keenam itu penciuman sudah mulai kembali. Tapi kalau indera perasa itu masih normal, jadi makan masih bisa enak lah. Alhamdulillah ya. Tidak terbayang ya Bu Mil jika waktu di bulan Maret kita divaksin ya, belum divaksin, tidak terbayang. Terus terpapar COVID itu pasti akan sangat parah sekali ya. Tapi alhamdulillah dengan divaksin ini bisa memperingan ya gejala saat seseorang, Bu Mila misalnya ini terpapar COVID-19 ya. Iya gitu ya Bu Evi, ya intinya
meskipun kita sudah taat prokes, tetap aja kalau misalnya kita harus terpapar ya terpapar juga gitu ya. Intinya kita harus tetap jaga kesehatan. Yang kelima M. Bu Mila itu waktu terpapar COVID itu kan isolasi mandiri sendiri ya. Nah itu kan anak masih kecil, usianya baru 2 ya? 2? 1 ya? Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun, gimana rasanya, sedih banget gak? Sedih banget ya, karena kan memang pas dinyatakan COVID, saya ditanya oleh dokter mau isolasi mandiri atau ke RSU. Saya karena gejalanya ringan jadi bisa isolasi di rumah. Nah, kebetulan saya harus jauh dari anak dan keluarga. Saya memilih isolasi di rumah mertua karena memang rumahnya kan lantai 2, jadi ada kamar yang kosong buat saya isolasi sendiri. Nah untuk makanan bagaimana? Siapa, ada yang membelikan atau memasak sendiri? Kalau makanan itu diberikan, suami juga kan ada. Alhamdulillah suami meskipun tiap hari melayani, memberi makan, seperti itu memberi obat, tapi alhamdulillah hasilnya negatif. Alhamdulillah ya. Itu di lantai 2 berapa hari isolasi mandirinya? 10 hari. 10 hari, lalu di swab kembali? Di swab kembali pas hari ke-10, di swab kembali. Datang ke puskesmas atau bagaimana? Di klinik. Oh iya. Karena kan dokter memang menyarankan tidak perlu di swab lagi karena sudah tidak ada gejala. Cuma kan ingin meyakinkan kembali, akhirnya saya di swab sendirilah mandiri, jadi bayar gitu. Oke. Bayar, ternyata Hasilnya alhamdulillah negatif dan bisa keluar. Gitu. Berarti alhamdulillah ya, banyak sekali manfaat di vaksin itu ya. Banyak. Tetap harus menjaga 5M-nya. Nah itu untuk sekarang dalam waktu 10 hari itu kan negatif hasilnya. Lalu berkumpul kembali bersama keluarga atau bagaimana? Berkumpul kembali bersama keluarga, cuma belum berinteraksi dengan tetangga. Jadi masih isolasi sendiri di rumah. Sampai sekarang? Belum? Udah ya sekarang? Sekarang udah bisa interaksi lagi dengan orang yang di sekitar dan bisa keluar rumah. Tapi tetap harus taat prokes. Tetap ya, karena saya pernah dengar di Bumil. Ada teman saya nih ya, di kota A lah ya. Nah itu sekali dia kena COVID, OTG, kedua kena gejala ringan, dan ternyata sampai 3 kali terkena COVID. Jadi harus tetap waspada ya. Tetap. Karena kan kita nggak tahu imun kita itu sedang bagus atau enggak. Karena kebetulan kan memang dulu itu saya mungkin berinteraksi dengan OTG atau apa ya nggak tahu ya, saya terpapar dari mana saya juga tidak tahu, karena kan yang namanya penyakit itu tidak boleh menyalahkan orang lain ya. Yang mungkin waktu itu saya berinteraksi dengan seseorang, mungkin terus imun saya lagi turun, ya bisa saja langsung terkena COVID gitu. Oke, 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan terakhir adalah apa? mengurangi mobilitas. Terakhir apa ya? Menjauhi kerumunan. Kerumunan ya. Tetap jaga prokesnya. Aduh ini banyak sekali ya manfaatnya saat bincang-bincang bersama Bu Mila. Intinya siapapun Anda tetap menjaga 5M. Dan ingat divaksin. Walaupun sudah divaksin, tetap harus jaga diri karena yang divaksin pun ini bisa terkena, apalagi yang tidak. Tapi orang yang sudah divaksin tuntas 2 kali tetap ini bisa terpapar COVID, tapi tidak separah jika orang tersebut belum divaksin. Tidak terbayang ya, waktu itu Bu Mila kalau misalnya belum divaksin itu tidak terbayang ya seperti apa ya. Oke, terima kasih Bu Mila buat interviewnya hari ini. Oke, senang banget ya. Semoga bermanfaat buat semua ya yang stay tune di YouTube Catatan Inspirasi Evi. Dadah.